Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, marilah pada kesempatan ini kita belajar tentang reaksi-reaksi yang terjadi dalam senyawa hidrokarbon. Reaksi-reaksi yang terjadi dalam senyawa hidrokarbon adalah reaksi yang pertama, yaitu reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi di mana sebuah senyawa ini ditukar, ya, substitusi, ditukar oleh senyawa yang lain. Oleh senyawa di sini seperti metana bereaksi dengan klorida. Nah, metana bereaksi dengan klorida, di sini fungsi klorida ini akan mengambil atom hidrogen 1 di sini, sehingga Cl-nya diikat oleh metana, sehingga klorometana. Hasilnya ini klorometana. Dan hidrogen yang dari metana ini satu akan diikat oleh Cl-nya yang satu dengan HCl. Kemudian yang kedua di sini, klorometana bereaksi juga dengan gas klor ini. Kemudian klorometana ini akan mengambil satu juga hidrogen. Cl ini akan mengambil dari klorometana ini, sehingga atom hidrogen di sini akan berkurang menjadi 2. Kemudian ditambah satu Cl. Jadi Cl-nya ada 2. CH2, Cl2. Cl yang satunya ini, yang dari klor ini, akan bereaksi dengan bergabung dengan hidrogen yang satu dari klorometana ini, HCl. Nah, reaksi substitusi adalah reaksi penukaran. Pada reaksi yang kedua, yaitu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi di mana reaksi hidrokarbon teroksidasi oleh oksigen. Ada 2 reaksi dalam oksidasi di sini, yaitu reaksi yang sempurna dan reaksi yang tidak sempurna. Senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kalau hasilnya CO2 di sini, artinya reaksi ini adalah reaksi yang sempurna. Tetapi kalau pembakaran reaksi hidrokarbon direaksikan dengan oksigen, hasilnya adalah karbon monoksida dan H2O. Nah, ini reaksi yang tidak sempurna. Reaksi adisi selanjutnya adalah reaksi dari etena. Reaksi etena ini ditambah dengan hidrogen, di mana unsur hidrogen ini adalah akan terikat pada etena. Jadi menjadi etana. Jadi etena bereaksi dengan hidrogen menjadi etana. Di sini hidrogen ini akan masuk ke sini dan memutuskan ikatan rangkap ini jadi tunggal. Kemudian di sini etuna bereaksi dengan 2 hidrogen. Nah, di sini juga menjadi etana. Sama, fungsi hidrogen ini adalah mengadisi, masuk atau terikat oleh atom C ini setelah reaksi. Yang ketiga yaitu adisi halogen pada alkena. Pada alkena ini, etena ini bereaksi dengan klorida. Dengan klor ini akan memutuskan ikatan rangkap 2 ini, sehingga menjadi dikloroetana ini. Jadi Cl ini dengan Cl ini, yang 2 ini akan memutus CH2 yang satunya adalah mengikat Cl. Jadi dikloroetana. Kemudian yang etuna bereaksi dengan Cl2. Nah, Cl2 di sini molekulnya ada 2, ya. Sehingga etuna ini bereaksi dengan klor
klor keempat-empatnya ini diikat oleh tuna sehingga jadi ikatan tunggal. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Klornya ini ada 4. Jadi tetrakloroetana. Tetrakloroetana. Mengapa tetra? Karena klornya ada 4. Kemudian adisi pada gas. Gas ini contohnya adalah propena. Propena di sini ada ikatan rangkapnya, kemudian akan diadisi oleh gas asam HCl di sini, asam klorida. Nah, HCl ini akan mengisi atau memutus ikatan ini sehingga jadi ikatan tunggal, di mana Cl akan terikat pada atom C yang ini, di mana H-nya ini akan terikat atom C yang ini, sehingga propena bereaksi dengan HCl menjadi kloropropana. Selanjutnya reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi pelepasan tereliminasi. Di sini juga ada propana, CH3, CH2, CH3. Atom hidrogen yang 2 ini akan dilepas, ya, akan dilepas sehingga yang tadinya ikatannya tunggal akan jadi ikatan rangkap karena terlepasnya 2 atom hidrogen ini. Ikatan C dengan C yang ini akan menjadi ikatan rangkap 2, sehingga yang tadinya propana ini menjadi propena dan melepaskan atom hidrogen. Demikianlah saudara-saudara yang bisa kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.